Meski Demokrat salib Golkar, kader hengkang tak terbantahkan. Lalu, Demokrat salib Golkar, yang ada komentar di warung kopi, itu kan kata lembaga survei. Tapi apakah kader hengkang pernah jadi responden jajak pendapat? Diperkirakan jumlahnya ribuan kader loh. Obrolan pun berlanjut kian seru. Dan ini fakta yang tak terbantahkan. Di Kabupaten Maros saja, Ketua DPC Demokrat Maros, Sulawesi Selatan, Amirullah Nur Sainong, ancang-ancang hengkang dari Partai Besutan Pepu SBY. Rencananya keluarnya Amirullah ini diklaim bakal diikuti 2000-an kader yang ada di Kabupaten Maros. Kalau saya dipecat lagi, seluruh kader yang ikut sama saya di Maros itu tidak ada yang tinggal. Kalau memecat ketua DPC itu pasti akan diikuti kader di bawah. Banyak itu, sekitar 2000-an kader ini yang minimal pengurus hingga level desa dan kelurahan. Kata Amirullah, itu baru pentolan kader tingkat kabupaten, belum di tingkat atasnya, yakni di provinsi. Politikus senior Ilham Arif Sirajuddin, IAS, yang memutuskan hengkang dari Partai Demokrat, hadir dalam acara halal bihalal kader Partai Golkar di Makassar, Sulawesi Selatan. IAS disebut bakal dikukuhkan menjadi kader Partai Golkar dalam acara tersebut. Golkar yang dapat tumpahannya setelah muntah dari Demokrat tentu bakal diikuti ribuan kader militannya. Besar kemungkinan gerbong yang dilokomotifi IAS bakal berhenti di stasiun Golkar. Di Jawa Timur, gagalnya Bayu Erlangga menjadi ketua DPT Partai Demokrat Jawa Timur berbuntut panjang. Tidak hanya Bayu Erlangga yang keluar dari Demokrat dan bergabung ke Partai Golkar, beberapa sosok juga memilih mundur. Yang terbaru, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri, Yakub, memutuskan mundur dari partai. Keputusan itu diambil karena alasan yang sama, yakni Bayu gagal maju menjadi Ketua Demokrat Jawa Timur. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kediri memutuskan mundur setelah melihat hilangnya demokrasi dalam tubuh partai pasca penetapan hasil musyawarah Demokrat Jatim melalui mekanisme baru yang lucu-lucuan, yakni fit and proper test. Aimil Dardak yang kemudian naik jadi ketua DPD. Saat musyawarah Demokrat Jatim lalu, Bayu meraih 25 dukungan DPC, sementara Emil meraih 13 dukungan DPC plus 1 DPD. Kok yang dimenangkan Emil Dardak? Dari DPD Demokrat Kepulauan Riau juga terdengar ribut-ribut. Ketua DPD Demokrat Kepri Asnah dan loyalisnya mundur massal. Pengunduran diri Asnah diikuti sekitar 50% pengurus DPD Demokrat Kepri. Mereka secara serentak melepas atribut organisasi di depan kediaman Asnah. Ini kondisi real di lapangan yang tak terbantahkan. Kalaupun tidak secara tegas pindah ke Golkar, paling tidak suara Demokrat tergerus secara masif. Menurut politikus senior Partai Golkar, Aziz Samuel, hasil survei diakui tidak bisa lepas dari agenda politik tertentu untuk mengarahkan opini publik. Saya kira terlalu dini bila kita belum apa-apa langsung menarik kesimpulan tentang segala sesuatu. Terlebih bila yang dijadikan dasar kesimpulan itu adalah hasil suatu lembaga survei. Lanjut Aziz. Namun Aziz juga memahami
tidak semua lembaga survei itu membuat hasil yang tidak benar berdasarkan pesanan pihak tertentu. Saya yakin banyak lembaga survei yang bekerja independen tanpa agenda politik, sehingga hasilnya objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara ada banyak juga hasil survei yang tidak independen, yang menjadi bagian dari agenda kepentingan politik tertentu, dan mereka menjadi tidak netral, sehingga datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan, ungkap dia. Tentu setiap parpol punya pendapat masing-masing tentang hasil survei. Namun, yang tidak bisa dipungkiri adalah adanya peristiwa bedol kader Demokrat di berbagai daerah. Kemungkinan saja ribuan kader itu tidak dipilih jadi responden jajak pendapat seperti obrolan di warung kopi itu. Dan kenyataannya, sebagian besar tokoh yang hengkang itu segera berlabuh ke Golkar mengajak serta kader-kader militannya. Realitanya memang seperti ini.